Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatul dari kelas 2 Remote IPA. Di sini saya akan menjelaskan percobaan dari Y2 handling request. Nah, pertama kita perkenalan dulu overview. Jadi handling request ini, jadi seorang user request itu berjalan melewati apa aja nanti. Nah, pertama saya pindah ini. Nanti ke entry script, load app config, lalu di run aplikasinya, lalu ke aplikasinya kita resolve rootnya ada benar atau enggak, terus create controllernya. Nah, pas create control ini kita nge-create action. Nah, sebelum ke action ya, di control ini kita ada filter. Nanti kalau action itu gagal atau nggak ada, nanti kita langsung ke respon komponen, yaitu nggak bisa atau gagal gitu nanti. Nah, kalau bisa ada, langsung aja kita ke action, nanti itu jalan ke action, itu load modelnya nanti database, lalu render view, dan view, dan ditampilkan. Nah, ini secara bahasanya, proses request, setiap kali aplikasi sudah menerima request, akan melalui proses-proses begini. Sama, user membuat request ke entry script. Lalu entry script membuat konfigurasi config PHP, konfigurasi yaitu di file config PHP di seperti yang kita ada, dan membuat sebuah aplikasi instance. Yang ketiga, aplikasi akan menetapkan rute dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Nah, aplikasi membuat controller instant untuk menangani request, lalu difilter seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu controller membuat action instant dan menjalankan filter untuk action tersebut. Nah, selanjutnya, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika semua filter dipenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan membuat data model kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Bentar, saya akan menunjukkan di render view-nya. Nanti ini aplikasi jadi nanti aplikasi run itu di sini. Config, saat config nanti di run di sini. Seperti itu, seperti PHP. Ini terhadap ini sepertinya. Nah, PHP. Nah, ini nanti jadi ini config-nya nanti akan dijalankan di sini semua konfigurasinya. Nah, lanjut aja. Tahap bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, entry script dan application. Pada entry script, dua kelas auto leader untuk library berbeda didaftarkan. Saat kita menjalankan komposer, yang komposer nanti ada melalui auto load.php. Sedangkan di default Y-nya itu melalui file class dari Y. Nah, pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan, yaitu pre-init, error handler, itu yang akan mengerorkan, lalu init, extension manifest di vendor, di extension.php nanti di sini ada, semuanya ada di sini. Vendor extension ini nanti ada extension, ada outlet tadi, ini extension.php, ini outlet tadi ya. Semuanya sudah ada di template ini. Nah, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping. Jadi saat
Jadi bootstrapping ini akan dilakukan saat sebelum menangani request. Jadi seperti komponen-komponen yang nggak dipakai itu mending tidak dimasukkan pada proses bootstrapping ini. Nah, kita lanjut ke routing. Nah, routing ini yaitu ketika metode Y web application run dipanggil oleh AndreScript, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses resolve ditangani oleh metode Y web request resolve yang akan menghasilkan root valid, root tidak valid, dan tidak ada root. Nah, ini saya menjalankan yang nggak ada rootnya. Jadi index.php. Jadi ini adalah default rootnya. Jadi yang ditampilkan adalah ini. Saat root valid, saya coba jalankan root yang root valid. Nah, ini adalah root yang valid. Jadi akan ada. Sedangkan untuk root tidak valid, jadi nanti akan menampilkan not found. Misalnya kita arang. Nah, ini not found. Nah, catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action, misal aplikasi dan maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi dengan mengkontrol action yang dihendaki. Nah, misalnya saat kita mempunyai project dalam version instance, jadi hal yang biar aman kita menggunakan catch all root ini. Jadi saat kita akses semua rootnya itu akan menuju ke satu controller yang kita kehendaki. Nah, saya akan menjalankan semua rootnya itu saat diakses agar aman. Kita coba jalankan ke index. Nah, ini catch all kita arahkan ke index. Jadi semua root yang dipasang user akan mengarah ke index. Meskipun itu gagal dan gagal. Misalnya ini saya arah yang tadi ini tidak yang gagal tadi. Nah, ini akan ke index. Lalu kita coba yang root yang sudah benar, ini mengarah ke index juga. Jadi nggak bisa. Jadi nggak semena-mena user memasukkan rootnya. Nah, request direpresentasikan dalam bentuk objek di web request. Ini dalamnya ada HTTP header, request, dan cookie, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapatkan melalui metode seperti get, sget, spost yang pernah diajarkan pada pemrograman web sebelumnya. Nah, ini jadi untuk kita request, ini get, kita mengambil getnya yaitu ID dengan pengesalan ini lalu di post dan pengesalan name-nya. Nah, Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi berikut. Misalnya ada, jadi banyak sekali sebenarnya fungsi-fungsinya. Misalnya ada isAjak, isget, dan ispost. Di sini kita kebanyakan menggunakan isget pada ini. Lalu kita lanjut. Nah, Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui ini, user IP, user hostname ini. Nah, gimana? Coba kita nggak jalankan yang tadi. Yang tadi itu kita yang catch all kita ubah lagi. Lalu kita mencoba untuk di yang index PHP-nya student. Kita di student controller dulu. Kita pasang komen yang tadi apa
aplikasi tadi, kita pasang ini, lalu user IP sama dengan Y, lalu kita returnnya kita masukkan user IP sama user IP, kita save dulu. Lalu kita menuju indeks PHP yang student, view yang student tadi, dengan menampilkan misalnya H4. IP yang Anda akses adalah user IP. Nah ini langsung aja kita refresh. Nah ini IP yang Anda akses saat lokal ini IP yang saya akses adalah titik-titik 1. Coba kalau kita buka lokalisasi ini, jadi IP-nya kita itu yang bisa diakses, IP user yang ada di codingan itu 001. Tunggu sebentar. Kita lihat gimana sih kita ngelihatnya IP-nya kita ada di sini. Oh 127 bukan 172. Maaf saya salah. 127. Nah ini IP yang saya akses hanya 127.001. Jadi cara melihat IP gitu bisa melewati itu juga. Lalu kita request URL. Menuju request URL adalah Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut. Contoh URL yang minta. Bisa ada banyak sekali URL, absolute URL, host info, path info, base URL, script URL, server name, query string, server port, dan banyak banget dan banyak sekali. Ini base bootstrap yang kita pakai log ya. Lalu kita ke response. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, jadi setelah kita menerima request, lalu di filter itu kita akan menuju response. Setelah aplikasi ini, objek Y web pada objek Y web response akan dibuat dan digunakan pengguna. Objek response ini berisi informasi seperti HTTPS, HTTP status code, HTTP header, dan body. Untuk menambahkan informasi HTTP header dapat Anda lakukan dengan memanipulasi project Y. Seperti tadi itu sudah sebenarnya menambah header kita. Pada kasus-kasus sederhana kita tidak perlu menambahkan penambahan objek respon ini. Jadi untuk kasus-kasus yang simple kita nggak usah menambah respon. Jadi sudah ada default dari Y-nya itu, yaitu return value dari control action itu. Kita lihat. Ini ada this render ini, ada return value-nya. Nah, lanjut aja kita ke session cookie. Pada PHP murni, session dan cookie dapat diakses melalui variabel global, session, $session, dan $cookie. Pada Y, ini dikelola nggak global, jadi dia menggunakan objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Ini pada SF, session, dan SF respon cookie. Jadi kita coba contoh yang session. Saya jelaskan untuk contoh yang session. Nah, ini misalnya kita untuk session ini misalnya kita ada sebuah kasus yaitu bahasa. Jadi kita mencari bahasa menggunakan get. Lalu kita deklarin language-nya ini. Lalu kita ngeset misalnya kita punya bahasa, kita ngeset language-nya itu English. Dan ini akan menampilkan bahasa Inggris ini. Session ini ada globalnya, session seperti yang variabel global ini, session language sama dengan NUS.
Nah, ini di cookies, saya beri contoh yang paling gampang itu seperti aplikasi Mart, seperti Shopee dan lain-lain. Jadi saat pengguna ingin menyimpan barangnya, kita masukkan ke keranjang, itu menggunakan metode cookies. Nah, ini kita di sini dicontohkan untuk sama-sama, yaitu language, cookies get value language, and lalu cookies di, dan langsung di data, langsung ditampilkan name language, value-nya ZHCN. Mungkin itu sekian dari saya, sedikit dari saya untuk penjelasan percobaan dari handling request. Di video selanjutnya kita lanjut ke latihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.